Oke guys, setelah kemarin kita udah puas yang ngiterin Magelang, sekarang kita mau ke Dieng. Perjalanan dari Magelang ke Dieng itu memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam tergantung gimana nyetirnya kita. Rutenya itu lewat Temanggung sama Tambi. Jadi aku baru tahu kalau Temanggung itu ternyata banyak banget tempat wisatanya. Nah, di sini juga banyak rest area. Jadi kita bisa mampir sebentar buat ke toilet atau ngopi atau makan gitu ya, karena banyak banget warung lucu. Mungkin next trip kita bakal explore Temanggung karena bagus banget guys. Nah, ini adalah Tambi namanya, kanan kirinya adalah perkebunan teh. Jadi kita bisa foto-foto atau bisa juga nyicipin tehnya. Jadi kalau misalkan ada tempat parkir, langsung aja parkir guys. Takutnya itu kebablasan, tahu-tahu udah sampai di Dieng aja gitu, kayak aku nggak sempet kayak foto-foto di sini. Nah, ini kita udah sampai Dieng ya. Jadi pas kita awal masuk ke Dieng itu cuacanya tuh lagi hujan. Jadi pas keluar mobil nggak terlalu dingin. Nah, ini kita lagi mau menuju ke tempat penginapannya. Nama penginapannya itu Aman Griyo Farmhouse. Jadi dia dikelola oleh orang lokal namanya Mas Dwi. Kalian kalau mau nginep di sini, aku kasih Instagramnya di sini. Jadi kalian bisa hubungin aja, orangnya itu benar-benar helpful, informatif. Jadi kalau kalian mau nanya, tinggal tanya aja. Nah, ini kita kalau mau nginep di sini parkirnya tuh di pinggir-pinggir jalan sini. Nanti dia letaknya itu ada di belakang. Jadi kita harus kayak masuk gang sedikit dan lokasinya itu bener-bener berada di antara sawah-sawah, ladang-ladang gitu. Lucu banget guys. View-nya itu tanaman kentang ya, dan berbagai macam. Jadi kalau misalkan mau butuh masak sesuatu, bumbu dapurnya tuh langsung bisa kita petik ya. Asal kita harus metiknya dari yang mereka punya kebun gitu. Takutnya kan itu punya orang lain gitu. Nah, ini dia ada kaca gede banget gitu ya di belakang. Jadi bener-bener kita puas banget ngelihat view gunung. Aku nggak tahu sih gunung apa, view ladang juga. Aduh, bagus banget ya, pokoknya nggak bisa kita dapetin di ibu kota guys gitu. Nah, ini kita masuk ya. Dia benar-benar punya banyak banget perlengkapannya ya. Lengkap nih, ada kompor, ada segala. Dikasih Indomie, ada telur. Bayangin guys kalau sore-sore kita makan Indomie dingin-dingin terus pakai telur. Aduh, nikmat banget rasanya. Dan di belakang sini ada kamar mandi. Hati-hati kalau yang nggak kuat dingin, nggak usah mandi mendingan, karena sebenarnya kan dia punya water heaternya, cuman kayak kita nggak bisa setting, jadi akhirnya kita masak air manual gitu. Tetap aja dingin banget guys. Nah, ini adalah view dari tempat tidurnya. Gila, bagus banget kan guys. Jadi kalian recommended banget, harus banget kesini. Villanya tuh muat sekitar sampai 4 orang gitu ya. Nah, ini suasana di pagi hari. Jadi kalau di musim hujan itu nggak terlalu dingin, paling ya 13 derajat. Itu dimulai dari jam 7 malam sampai pagi gitu ya, jam 9 kali ya. Terus udah siangnya tuh panas. Cuman kalau di musim kemarau katanya tuh sampai -3 derajat tuh. Aku nggak kebayang banget sih dinginnya gimana. Jadi pas tidur tuh bener-bener dingin. Nah, ini kita bisa melihat langsung aktivitas orang lokal, petani itu seperti apa kerjanya. Nah, ini aku baru pertama kali nih ngelihat petani lagi panen wortel. Kita bisa ajarin anak kita juga gitu kan. Dan ini saatnya kita sarapan ya. Jadi ini ada, aku lupa nih nasi apa nih, karena namanya aneh gitu ya, aku pesen. Dan ini sama nasi goreng. Jadi kalau misalkan kalian pesen kamar di sini udah langsung dapet sarapannya, bisa ada tambahannya juga gitu. Nah, menurut aku ini recommended sih tempatnya. Per malamnya itu 800.000, tapi kan buat 4 orang ya. Cus, silakan dilihat Instagramnya. Nah, nggak berasa banget nih semalam. Sebenarnya harusnya kalian kalau nginep di sini
ya 2 malam lah minimal gitu. Nah ini kita harus siap-siap nih mau check out karena kan kita mau ke Jakarta juga, jadi takutnya kemalaman ya. Mampir sebentar kita ke daerah Telaga Warna ini di Dieng Park gitu ya. Bayar sih sekitar satu orangnya 25.000 ya. 25.000, 15 sampai 25.000, aku lupa deh. Dan ini kita juga ke daerah Kawah Sikidang, itu kayak kawah putih gitu di sini. Tempatnya cukup bagus, tapi mungkin buat yang punya anak harus pakai stroller karena jalannya dari tempat parkir sampai ke tempat parkir lagi itu jauh banget. Tapi pemandangannya sih oke banget ya buat foto-foto nih, kayak foto-foto di Korea ya, ala-ala gitu ya kan. Nah, satu hal sih yang sebenarnya agak membuat aku nggak suka ya di sini, karena pas kita jalan pulang itu aku bilang perjalanannya tuh jauh banget. Kita seperti memasuki labirin pedagang kayak gini, padahal mereka banyak yang tutup ya. Jadi beneran banyak banget guys. Kayak kalau cuman 5 kali muterin sih nggak apa-apa, ini kayak ada kali ada 20 row kayak gini ya. Mungkin ini bisa dibenahi lagi ya. Nah, gak lupa kita mampir dulu ke kedai ongklok guys. Ini mungkin makanan khas sini ya, worth it untuk dicoba. Oke guys, sekarang kita udah mau pulang nih ke Jakarta. Buat kalian yang mau ke Dieng atau mau balik ke Jakarta dari Dieng, kalian harus follow Dieng Travel. Di situ ada informasi mengenai rute-rutenya harus lewat mana. Karena jangan sampai kayak kita tuh sempet nyasar ya. Udah kayak mau membelah gunung gitu, tahu-tahu kayak harus balik lagi ke daerah Dieng. Ternyata tuh harus lewat kayak ke Pekalongan gitu, supaya jalanannya tuh tetap kayak nggak rusak gitu. Nah ini juga ada informasi mengenai rute Damri ya, dari Jogja ke Dieng tuh di Mountaineering Indonesia. Kalian follow. Oke, sampai jumpa di next trip berikutnya.